Seandainya engkau tahu, aku kesepian, Niko. Sendiri. Niko. Aku merindukanmu, Niko. Kembali, Niko. 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 Nyonya, sudah, sudahlah. Jangan kayak gitu terus. Ini namanya bunuh diri pelan-pelan. Relakan kebahagiaannya. Nyonya, semua orang akan bersenang-senang di pagi yang cerah dan segar ini. Tapi Nyonya Yulina setiap hari membunuh diri dengan bayang sholat kusut, muram, hitung-hitung. Sudah 1 tahun penuh loh. Nyonya tidak pernah lagi keluar. Aku tidak akan keluar lagi, kasih. Kehidupanku sudah berakhir. Suamiku meninggal terbaring dalam kuburnya. Dan aku mau berdiri sendiri, kasih. Kami berdua sama-sama sudah mati. Mati, kasih. Tuh kan, Nyonya mulai lagi. Saya jadi sedih mendengarnya. Memang Tuan muda sudah meninggal. Tapi mau bagaimana lagi, Nyonya? Nyonya, Nyonya tidak kehendaknya disuka dan dibunuh. Nyonya telah melupakan para tetangga begitu saja. Tidak pernah mengunjungi mereka. Kalau mereka datang, Nyonya selalu menolak. Tidak mau menemuinya. Nyonya kan masih muda, cantik, sehat, Diam, kasih. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Sejak ibu meninggal, kehidupan tidak lagi ada artinya buatku, kasih. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan berhenti berkabung. Semoga arwahnya tahu dan melihat betapa besar cintaku padanya. Aku tahu bukan rahasia lagi bagimu bahwa Niko sering kejam kepadaku, kasar, bahkan serong. Tetapi aku, kasih, kesetiaanku padanya akan kubawa sampai alam kubur. Wah. Nyonya mulai lagi. Jangan bicara serem-serem, Nyonya. Saya jadi takut mendengarnya. Lebih baik kita jalan-jalan saja di kebun belakang yang luas itu. Bercanda dengan Sugeo, Mentor, dan menengok segala, Nyonya. Nyonya, ada apa ini, Nyonya? Nyonya, pandanglah saya, Nyonya. Niko sayang sekali pada si Merak. Setiap kali dia memandang Merak itu, wajahnya bercahaya, matanya berkilau jernih mengingat mata bocah. Kasih, Iya, Nyonya. lipat 2 kaca sampai hari ini. Memperbaik, Nyonya. Niko, pelihara aku, Niko. Betapa aku bisa mencintai dan memaafkan. Cinta aku hanya akan berakhir ketika hidupku di bumi ini berakhir. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Aku wanita baik-baik, istri yang begitu setia. Aku mengurung diri di rumah ini, Niko. Sedangkan engkau, hai Tua Gendut, kau menghiburi aku. Ada main di sana sini, sementara aku kau tinggalkan berminggu-minggu. Nyonya, ada orang mencari Nyonya. Dia mau ketemu dengan Nyonya. Tadi sudah kukatakan, aku
Aku tidak terima tamu siapapun. Sudah, Nyonya. Sudah saya katakan padanya begitu. Tapi dia tidak mau tahu. Persoalannya penting sekali katanya. Aku tidak akan menemui tamu siapapun. Itu sudah saya bilang padanya berkali-kali, Nyonya. Tapi kayak setan dia itu. Dia malah maki-maki dan berkata saya. Lalu masuk. Sekarang sudah di situ, Nyonya. Sudah ajar, suruh dia ke sini. Baik, Nyonya. Sukanya bergaul dengan orang-orang macam ini. Apa yang mereka inginkan? Mengapa selalu saja mengganggu ketenangan batinku? Makin lama, orang-orang makin kasar saja, kehilangan perasaan. Barangkali aku memang harus tinggal di biara. Nama saya Adli dan saya pernah jadi tentara. Saya terpaksa sedikit mengunjunginya karena ada urusan yang sangat penting. Ada apa? Oh, semasa hidupnya sebenarnya yang merupakan kenalan baik saya mempunyai hutang 250 rupiah. Karena besok pagi saya harus membayar 2 angsuran sekaligus. Dengan sangat terpaksa, saya mohon mengambil nasib pinjaman itu hari ini juga. 250.000 rupiah. Untuk apa suami saya meminjam uang sebanyak itu dari saudara? Yang jelas, dia sering membeli gandum dan beras dengan cara berhutang. Jadi 250.000 rupiah itu adalah jumlah hutangnya pada saya. Kalau Niko meminjam uang dari saudara, tentu saja saya akan mengembalikannya. Hanya saja saya minta maaf. Saat ini saya tidak ada uang. Selain itu, ini persis 7 bulan sejak suami saya meninggal. Suasana hati saya tidak mengizinkan saya mengurus soal keuangan. Tapi Nyonya, suasana kantong saya membuat saya harus memperoleh uang. Kalau Tapi tidak, bagaimana lagi, Tuan? Kalau saya tidak ada uang, saya memenuhinya hari ini, bukan lusa. tidak bisa, Tuan. Maaf sebesar sekali Nyonya. Saya tidak bisa menemukan lusa. Maaf, Tuan. Saya mau bicara dengan Nyonya. Silakan. Maaf sebesar-besarnya, Nyonya. Saya lupa kasih anak makan. Pergilah. Baik, Nyonya. Tapi apa yang bisa saya lakukan, Tuan? Kalau saya tidak ada uang untuk melunasinya, Jadi maksudnya, Nyonya tidak bisa bayar sekarang juga. saya tidak bisa. Itu jawabannya yang terakhir. Ya, itulah. Betul? Betul? Pasti. Pasti. Bagus. Hebat. Terima kasih. Bagaimana saya akan tersenyum damai menghadapi orang-orang yang seenak perutnya. Saya sedang membutuhkan uang. Saya berkeliling menarik hutang. Astaga. Tidak seekor pun yang mau bayar hutang saya. Saya rasa saya telah menjelaskan keadaannya. Lusa setelah saya mendapatkan uang hasil cekek dan termasuk uang saudara akan saya kembalikan. Persetan. Saya tidak ada urusan dengan cekek dan pokoknya. Maaf saudara, saya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar atau nada-nada bicara yang semacam itu. Saya tidak mau mendengarnya. Hebat. Sungguh hebat dalih yang diajukan. Suaminya mati kan sudah 7 bulan yang lalu. Sedih ya, sedih. Tapi bagaimana dengan kepikiranku? Aku harus membayar angsuran. Besok 2 orang yang akan datang lagi. Nyonya, saya tahu suami Nyonya meninggal. Nyonya sedang berduka cita. Tetapi coba katakan, lantas saya mesti bagaimana? Apa saya harus lari terbirit-birit kalau kedua orang lagi itu datang? Aku terlalu baik, terlalu lembut hati, serba maklum, dan serba memaafkan. Itulah sebabnya. Tapi sekarang, lihat saja, aku tidak bisa lagi dipermainkan. Hei, kamu, sini, Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? ambilkan saya minum. Baik, Tuan.
Aku sangat kepepet. Butuh uang dengan segera. Tetapi dia tidak mau dibayar. Dasar lo kita perempuan. Kurang ajar. Ini Tuan, silahkan minum. Terima kasih. Nyonya sedang tidak enak badan dan sedang tidak terima tamu Tuan. Keluar. Tidak enak badan dan tidak terima tamu. Baiklah, kau tidak usah menemani-aku. Aku akan duduk di sini sampai utang lunasi. Kalau kau tidak enak badan seminggu, aku duduk di sini seminggu. Semalaman aku tidak bisa tidur. Dan yang paling menyingkirkan adalah perempuan murung dengan segala tetek-tengek suasana hatinya ini. Aduh, pusing kepala aku. Hei, kamu, sini. Ya, ada apa Tuan? Tambahkan minum saya. Baik Tuan. Aduh, penampilanku memang tidak keluar. Penuh debu, sepatu kotor, rambutku acak-acakan. Bodoh amat. Aku kan bukan tamu yang mau mengambil dia. Aku di sini sebagai penagih hutang dan tidak ada aturan berpakaian bagi penagih hutang. Makin lama, makin saya nak Tuan sendiri. Apa kata kamu? Tidak apa-apa Tuan. Tidak tahu ya siapa yang membajak bicara ini? Tutup mulut semua itu. Wah, ini betul-betul binatang buas. Celaka. Padahal saya dan Nyonya aja yang tinggal di rumah. Betul-betul marah aku. Rasanya ingin mermasai isi dunia sampai hancur. Bangsat! Sampai nanar mataku. Hei, kunyit jelek, ke sini. Tuan, saya sungguh tidak terbiasa dengan beberapa waktu ini. Saya ingin hidup menyepi, dan saya tidak tahan mendengar teriakan. Jadi saya mohon dengan hormat, janganlah Tuan mengganggu ketenteraman saya. Bayar utangnya, dan saya segera pergi. Saya tidak akan membayarmu. Dan dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Telah saya katakan dengan bahasa yang jelas dan lugas pula. Saya butuh uang hari ini, bukan lusa. Saya tidak ada uang. Jadi, Nyonya tidak membayar sekarang juga. Saya tidak bisa. Kalau begitu, ya, saya akan terus tinggal di sini. Saya akan terus duduk di sini sampai utang dilunasi. Jadi, Nyonya mau bayar lusa. Baik, saya akan duduk di sini sampai lusa. Tapi dengarlah, saya kan harus bayar angsuran besok pagi. Nyonya pikir saya cuma melucu dikit-dikit. Saudara jangan berteriak-teriak. Ini bukan kata kuda. Tidak hanya soal guna kuda, Nyonya. Tapi besok kan saya harus bayar angsuran. Iya apa tidak, Nyonya? Saudara ini tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di hadapan seorang wanita. Tahu, Nyonya. Aku tahu benar bagaimana harus berperilaku di hadapan wanita. Sama sekali tidak. Saudara itu kasar, tidak tahu sopan santun sama sekali. Pria baik-baik, tidak bicara semacam itu dengan wanita. Oh, hah. Ini baru kejutan. Saya begitu bahagia bahwa Nyonya tidak akan membayar utang saya. Alangkah bahagianya. Kayak berkabung yang Nyonya kenakan itu sangat cocok sekali. Itu kasar toh, sama sekali tidak lucu. Itu kasar tolong, sama sekali tidak lucu. Aku tidak tahu lagi bagaimana menghadapi wanita. Aku pernah jatuh cinta, menderita duka lara, berkeluh kesah pada rembulan.
Aku pernah bercinta dengan penuh gairah asmara, dengan cinta biram yang menghilang. Dan separuh harta aku habiskan untuk memanjakan emosi-emosi kemesraanku. Tapi sekarang, oh, terima kasih. Jangan harap Nyonya bisa mendengar saya. Pengalaman pahit sudah cukup. Semua perempuan kan hanya ingin menguasai laki-laki, memperbudaknya. Iya apa tidaknya? Maaf. Jadi menurut Tuan, siapa yang setia dan tidak goyah dalam hal cinta? Tentunya bukan laki-laki kan? Ya laki-laki. Laki-laki tentu saja. Laki-laki. Laki-laki bisa setia dan tidak goyah dalam hal cinta. Baik. Karena pembicaraan sudah sampai di sini. Sekarang kau boleh tahu. Di antara semua laki-laki yang ku kenal, suamiku adalah yang paling baik. Aku mencintainya dengan seluruh diriku. Kuserahkan hidupku, usia mudaku, bahkan kebahagiaanku. Aku sering dia tinggalkan berminggu-minggu. Dia bercumbu dengan wanita lain di depan mataku. Walaupun dia begitu busuk, aku tetap mencintainya, bahkan lebih itu. Dan aku tidak akan melepas pakaian berkabungku ini sampai hari kematianku. Pakaian berkabung? Aduh, lucu betul. Jadi kau kira aku tidak tahu mengapa kau mengenakan pakaian yang aneh itu? Astaga, saya tahu Nyonya. Betapa misteriusnya. Oh, alangkah puitisnya. Berani kau berkata begitu? Nyonya mengurung diri dalam rumah, tetapi tidak pernah lupa melihat wajah. Itu yang di wajahnya itu apa? Bukan bedak. Dan yang itu hijau. Berani kau berkata begitu di rumahku? Jangan berteriak-teriak Nyonya. Aku bukan bujamu. Izinkan aku mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Aku bukan perempuan. Dan aku terbiasa menyatakan pikiranku tanpa berputar-putar. Jadi jangan berteriak Nyonya. Bukan aku yang berteriak, tapi kau. Kembalikan uangku. Aku tidak akan mengembalikan uangku. Kau harus. Tidak bisa. Karena aku bukan tunanganmu dan juga bukan burumu. Kau tidak usah beragak macam-macam Nyonya. Aku tidak suka kau beragak macam itu. Masih berani kau di sini? Berani? Ada apa? Baik. Kasih. 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 Iya, Nyonya. Ada apa, Nyonya? Kasih. Antarkan tuan ini keluar. Baik. Tuan, sudilah Tuan betul-betul pergi. Kalau sudah diminta pergi, Tuan jangan. Tutup mulutmu. Siapa yang mengajak bicara ini? Kasih. Di mana kawan-kawanmu yang lain? Tidak ada, Nyonya. Semua sedang keluar. Ayolah tuan, segera keluar dari rumahku ini. Aku sopan sedikit Nyonya. Kau ini memang bangsat, belum biadab. Hei, dari mana aku menghina aku? Ya, aku menghinamu. Lalu kau mau apa? Kau kira aku takut? Dan kau kira karena kau kebetulan makhluk iblis, lalu kau bisa menghina orang yang seenaknya tanpa mendapat hukuman. Aku tantang kamu bedol pistol. Cuma karena kepalamu besar dan bisa meraup kayak kerbau disembelih. Lantas aku takut padamu. Setan! Tidak akan kubiarkan seorang pun yang menghina aku. Ayo, aku tantang kamu. Mentang-mentang dia makhluk lemah, lantas kau pikir aku tidak tega? Kau menantang duel? Boleh. Sekarang juga. Sekarang juga. Almarhum suamiku memiliki beberapa koleksi pistol. Aku ambil, jangan lari kau. Silakan. Akan membidik dia, seperti membidik ayam. Dikiranya aku ini remaja yang baperan apa? Tuan, jangan Tuan. Aku mohon Tuan. Kasihanilah saya Tuan. Tuan. Tuan, pergilah. Ya, duel antara perempuan dan wanita laki-laki. Inilah yang namanya persamaan HAM.
Demi prinsip, aku harus menembak mati dia. Harus. Ini prinsip. Tuan, aku mohon Tuan, pergilah. Aku akan mendoakan Tuan. Aku janji Tuan. Ini wanita sejati, wanita idaman. Tapi bukan modelnya wanita lemah yang merengek-rengek, mendesak, melenguh-lenguh. Tapi sungguh sayang, aku terpaksa membunuhnya. Tuan, pergilah Tuan. Tuan. Aku senang padanya. Itu jelas. Perempuan penuh pesona. Astaga Nina. Nina. Astaga Nina. Pistol. Nah, ini pistolnya. Tapi sebelum dimulai, tolong ajarkan aku bagaimana cara menggunakannya. Baru pertama kali ini aku menyentuhnya. Baik, coba aku lihat dulu. Nih, Wah, ini sungguh-sungguh pistol bagus. Tapi ini bukan pistol cruel. kenapa? Ya, begitulah. Nah, jadi Nyonya mau belajar. Iya, tolong ajarkan aku. Angkat pistolnya ke atas. Begini. Ya, Oh, baiklah. nah. Dan di tangan yang kirinya di sini. Di sini. Ya. Kakinya dimajukan sedikit. Segini. Ya. Terus Akhirnya buka darinya dibuka sedikit. Ya. Oh, begitu. semi. Nah, jari jemarinya dimenekan di sini. Di sini. Ya. Oh, begini. Aduh. Ya Tuhan, indahnya matanya. Terusnya, Baiklah. Cuman begini. Mudah sekali. ya Tuhan, tidak sanggup melihat matanya. Iya. Baiklah. Tapi kurang enak kalau menembak-nembak haluan. Mari ke halaman belakang. Baiklah Nyonya. Cuma perlu ku ingatkan bahwa aku akan menembak ke udara. Lantas, mengapa begitu? Sebab itu urusanku. Oh, jadi Tuan tidak tega ya? Apa Tuan takut? Jangan. Contohlah aku. Aku tidak akan berhenti membidik sampai peluruku melobangi jidat yang sangat aku benci itu. Ya, aku takut. Kita batalkan saja. Omong kosong apa? Mengapa dibatalkan? Sebab aku jatuh hati padamu. Hah? Kamu jatuh hati padaku? Berani-beraninya dia bilang begitu. Aku minta kau pergi. Dengar Nyonya. Kau masih marah pada aku Nyonya. Nama saya Andri. Saya juga marah besar. Tapi bagaimana aku menjelaskannya? Soalnya terus terang saja begini. Bagaimanapun juga, apakah saya salah mengatakan hal ini padamu? Sialan. Aku jaga hati padamu Nyonya. Mengerti? Malah ada punya cinta. Jangan dekat-dekat. Ya Tuhan, hebatnya wanita ini. Sepanjang hidupku, baru sekarang aku ketemu yang cerita ini. Aku tenggelam. Aku tikus yang masuk perangkap. Tamat dari riwayatku. Jangan dekat-dekat. Aku tembak kau nanti. Tembak, tembaklah. Tidak bisa. Alangkah bahagianya mati di hadapan sepasang mata yang indah. Aku terbunuh oleh peluru dari senjata yang kau genggam. Tangan yang halus dari gula itu. Aku keturunan orang baik-baik. Aku laki-laki jujur dan penghasilanku lumayan. Dan aku bisa menerima sasaran uang logam yang kau lempar ke udara. Aku minta saudara pergi. Tapi tunggu. Bagaimana? Tidak, tidak.
Pergi sana kalau kau mau pergi. Tapi sebentar. Tidak, pergilah. Tapi tunggu dulu. Kau tidak tahu bagaimana marahnya aku. Tanganku sampai gemetaran memegang benda jahanam ini. Kau tidak pernah tahu. Nyonya, aku juga janji padamu seperti yang dalam menjadi sekarang. Mencintaimu, Nyonya. Jadi ini yang tidak kuinginkan. Ya Tuhan, romantisnya mereka berdua.